Dari Mas Wisnu sendiri, apakah yakin industri jersey ini khususnya selama 5 atau 10 tahun ke depan masih eksis nih Mas? Sampai kapanpun kita butuh yang namanya sandang papan pangan. Bisnis kita itu sandang, pasti sampai kapanpun itu nggak akan mati, tinggal kreativitas kita aja. Betul. Katakanlah nggak ada olahraga apapun gitu kan, nggak ada olahraga, nggak butuh jersey sekarang. Ya udah kita bikin yang fashion dengan oke. bahan yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Oke. Kita kemas, ada marketnya, kita ambil. Oke, hari ini kita bersama owner dari East Sportwear ya. Hari ini kita ada di workshop ya. Anyway, ini adalah episode pertama dari Hustle Story. Dan kali ini kita akan ngobrol seputar bisnis konveksi. Siap. Kenalan dulu Mas Wisnu. Saya Wisnu dari Ace Sportwear. Saya bisnis di bidang jersey sublimasi dan semua di sini berbentuk sublimasi ya Mas ya. Ada yang tahu sublimasi? Ya inilah Ya, sublimasi. printing lah ya. Printing, betul sekali, digital printing kalau Ya. bisa disebut ya. Dan fun fact-nya ya, saya itu kenal Mas Wisnu itu dari zaman kapan ya Mas? Kita kenal di basket lah ya. Basket, betul, di lapangan. Ya, lapangan Waktu-waktunya. basket. Cuman saya tuh dulu taunya Mas Wisnu itu namanya bukan Wisnu ya, Mas Ruwet. Ruwet. Karena saya dribblenya Karena dribblenya ruwet, akhirnya dinamain Mas Ruwet. Tapi ya setelah sekian tahun kita nggak ketemu, akhirnya ketemu dan ternyata Mas Wisnu ini punya bisnis konveksi ya Mas. betul. Nah tapi gini Mas, saya itu penasaran awal mula Mas Wisnu berbisnis konveksi itu background story-nya seperti apa Mas? Apakah merintis sendirikah atau warisan dari orang tua kah atau Wah. seperti apa itu Mas? Boleh diceritain? Apa itu warisan? Jadi gini awalnya, dulu itu waktu kuliah ya, waktu kuliah baru semester 1 gitu kan. Terus Oh tahun berapa? sekitar tahun berapa ya? Sekitar 2019 kalau enggak 2000, oke. mau Covid gitulah. Oh, Pas mau Covid itu saya bilang ke bapak dulu waktu saya masih ingat, Bapak jangan pernah kasih uang saya ya, apapun itu gitu. Senar biaya kuliah, biaya hidup, biaya apa nanti Wisnu yang nanggung gitu kan. Biar Wisnu itu mandiri, jangan pernah langsung saya cut off untuk masalah keuangan saya. Terus akhirnya saya mencoba untuk kerja di sana, kerja di sini, nggak terima kerja, terus bisnis apapun itu, entah itu bisnis kayak drone, bisnis tas, bisnis macam-macam lah Mas. Sampai itu di rumah saya itu bisnis kayak wifi corner. Jadi itu kayak saya nih nyewa wifi kayak wifi dari IndiHome gitu. Saya sebar nanti di situ ada ada orang gitu 3.000 per hari. Nah, sampai seperti itu. Tapi itu memang bukan profit utama. Profit utama saya gimana caranya itu belajar gitu. Untuk belajar karena ada internet gitu. Awal-awalnya itu. Karena udah banyak kan sampai susu barang itu kan waktu kuliah kan emang nggak ada duit ya Mas. Jadi memang gimana caranya saya udah bilang sama orang tua seperti itu. Saya harus ada pendapatan buat beli bensin otomatis buat berangkat kuliah, buat bayar kuliah juga kan, gimana caranya punya uang gitu kan. Terus saya mikir gimana ya caranya ya bisnis tanpa modal gitu kan. Bisnis tanpa modal itu kayak intinya kita bisa jalan gitu kan. Terus udah bingung nih karena semua bisnis udah nggak jalan gitu kan. Saya cuma bawa jersey ini lagi bisnis apa ya? Lagi pakai jersey tuh. Dulu itu jersinya itu jersey gaming Mas. Nah saya cuma gini, bisnis ini adalah gitu. Tanpa mikir, tanpa apa, langsung tuh. Di tahun yang sama 2019. Iya di tahun setelah yang sama. mencoba bisnis wifi terus macam-macam lah ya. Terus akhirnya kepikiran. Kalau wifi-nya itu masih jalan Mas. Oh masih. Karena cuman merasa kurang. Iya jelas kurang banget iya. karena itu memang niat buat untuk bisnis utama itu bukan niat bisnis utama itu kalau untuk wifi itu biar di rumah saya itu ada internet lah Mas. Gitu doang sebenarnya. Itu tuh saya awalnya ada komputer itu komputer dikasih sebenarnya dikasih
Unsik dulu kan, ada bantuan-bantuan itu Oh Mas. ya, Nah, itu. oke. Core Duo gitu kan dulu. Nah, itu saya dapat bantuan itu, saya buat buka kayak di browser. Karena dulu masih Bukalapak, saya fokus di Bukalapak sama di Tokopedia, masih belum ada Shopee. Nah, saya tuh langsung cari tahu gimana caranya ini bisa closing, caranya ini caranya biar dapat orderan itu dari YouTube pertamanya. Udah belajar, ada orderan 1, 2, 1, 2, 3 gitu kan. Saya bingung nih, gimana ya caranya ya, karena nggak ada uang kan, karena emang nggak ada uang, dan memang bisnis corner itu tuh cuman keuntungannya tuh sedikit banget Mas, cuma 100.000 itu per bulan Mas, 100.000, 150.000 per bulan, sedangkan orderan itu pas waktu pertama itu 10 aja udah sekitar 800.000, betul. Terus saya nego nih sama sama orang random lah yang di sana. Saya ada orderan nih, boleh nggak kira-kira kalau saya dicetak dulu, nanti di print dulu, nanti kalau uang udah selesai nih, udah selesai di marketplace, nanti langsung tak bayar. Alhamdulillah ownernya dia baik, ya nggak apa-apa Mas, aman, lagi memulai usaha Mas. Iya betul Mas, tolong ya Mas, karena ini di Shopee dia yang ownernya dia itu memang belum pernah jualan di online kebetulan Mas. Berarti Saya sistemnya dulu. dropship lah ya. Saya sistemnya dropship dulu, tapi dengan cara utang dulu. Nah, karena ini saya tahu ya, kita harus jujur lah ibaratnya lah, kalau memang utang segini langsung bayar, utang segini kalau memang duit udah terkumpul langsung saya bayar. Awalnya seperti itu. Jadi memang harus kayak ada kreativitas lah Mas di dalam bisnis Mas. Kalau nggak ada uang gimana ya caranya biar inilah kayak bisnis itu bisa jalan gitu kan, karena nggak ada produksi juga. Terus mau nih udah jalan, banyak orderan sampai 1 bulan itu pas corona ya. Pas corona itu sampai 1 bulan hampir ada 30, 50 gitu. 1 bulan, sorry. 1 hari itu 30, 40 per harinya gitu, per harinya. Terus sana langsung bilang, Mas gimana Mas itu Mas caranya vendornya pun nggak tahu caranya. Nggak caranya kok banyak banget sekarang kamu bilang, saya di sini Mas, saya ajarin. Saya juga itu main juga. Orang mana itu? Itu Jogja. Itu orang Jogja. Orang Jogja sama orang Lumajang. Yang keduanya ini kan Lumajang. Sampai utang di vendornya saya tuh 1 bulannya 50 sampai 100 juta saya udah, padahal belum pernah ketemu Mas itu Mas. Sampai saat ini itu saya ingat sampai sekarang belum ketemu juga sama. Belum pernah ketemu sama Mas Angga namanya. Cuma follow-followan di Instagram, tapi saya bisa utang sampai 50, 60 per bulan, tapi alhamdulillah saya bayar terus Mas. Jadi memang saya karena ini core-nya saya juga masih butuh sana, gimana caranya untuk bisnisan kita harus jujur Mas. Ya mutualisme lah ya. Mutualisme, tetap kalau udah ada tagihan gitu langsung saya bayar, kalau uang dari Tokopedia atau dari Bukalapak atau dari Shopee itu langsung saya bayarkan. Nah, dulu itu seperti itu. Sampai terkumpul itu sekitar 70 juta. Nah, itu waktu pas waktu corona itu kan udah ada nih Mas, 70 juta. Nah, itu saya tuh iseng-iseng Mas. Itu 17 itu hasil dari penjualan jersey itu. Betul, belum tak apa-apain Mas, nggak pernah. Tapi kalau platformnya sendiri awalnya lewat apa? Untuk ngiklanin jersey itu? Awalnya itu dulu Bukalapak Mas. Bukalapak, ada Tokopedia, langsung saya mengikuti Tokopedia, jadi ada perbanyak channel. Ada Shopee pun baru langsung, saya baru gitu. Itunya. Jadi untuk semua itu seperti desain sama CS, optimasi itu saya semua Mas. Mulai dari CS, desain, optimasi produk, iklan gitu. Kalau dulu enak Mas, soalnya di kayak Shopee, Tokopedia, kita upload aja biasanya langsung dapat traffic. Nggak kayak sekarang kan, kalau nggak iklan susah gitu kan. Menarik. Berarti awal mula istilahnya bisnis konveksi malah langsung jalan ya Mas? Iya, alhamdulillah. Bahkan langsung jalan. Per bulan pun rata-rata penjualan sampai 30 ini ya, 30 pieces, bahkan sampai 50 ya. 50. Nah, terus setelah akhirnya jalan sampai akhirnya bisa punya tabungan sekitar 70 juta itu terus gimana Mas? Nah,
Gini Mas, saya iseng Mas. Nah ini mulai dari kemumetan saya, what the fuck? Sorry. Kemumetan saya ini Mas, gara-garanya. Nah dulu itu saya iseng-iseng kan, udah punya uang gitu. Saya nikah kan. Oh, oke. Saya menikah. Waktu corona itu tuh saya menikah sama istri. Terus apa ya? Saya langsung gini, beli mesin aja apa ya gitu. Kita produksi sendiri. Oke. Wah belum itu ya, belum kepikiran produksi mau di mana atau gimana. Saya langsung ke Jogja karena saya pengen main ke Jogja. Itu ada WU gitu kan, karena saya tahu itu WU itu yang jual-jual mesin. Nah dulu itu mesin itu harganya itu 125 dulu juta. Nah kan masih kurang banyak Mas gitu Mas. Nah itu habis itu saya iseng-iseng, saya pingin DP dong, DP berapa? 10 juta, saya bayar 10 juta gitu. Soalnya mantep Mas saya Mas. Mantep karena apa? Teman saya bilang bahwa kalau pesen mesin kayak gitu tuh biasanya tuh 2 bulan atau 3 bulan baru dikirim. Karena kan itu inden. Ya. Itu enggak Mas, Jumat. Ibaratnya sekarang Jumat nih. Jumat itu saya ke sana. Seninnya itu datang. Cuman masalahnya ketika mesin udah datang gimana caranya? Itu harus dilunasi dalam waktu 30 hari. Gitu. Kalau enggak 30 hari nanti dibalikin lagi. Wah, kan kurangnya banyak Mas. DP-nya hangus, mesinnya dibalikin. Itu berapa ya? 1 2 3 4 5 ya sekitar 55 juta ya Mas. Nah, itu. Dari 1 bulan itu saya ubrek Mas. Baru nikah. Seharusnya kan bulan madu gitu dulu ya. Saya enggak Mas. Wah, iki wis ora kober, tidak mikirin yang itu dulu, gimana caranya 55 juta itu dalam waktu 30 hari lunas gitu kan. Waktu itu kan memang uang segitu kan banyak Mas, soalnya Mas. Pusing juga kan. Tapi posisi udah lulus kuliah belum itu Mas? Belum Mas, itu Mas. Belum kuliah. lulus ya. Masih kuliah, nikah? Masih kuliah, nikah, terus DO akhirnya. Kayak ngono, DO bro. Nah, jadi gitu. Seharusnya kan karena fokus bisnis. Fokus bisnis, terus nggak pernah masuk, akhirnya di DO. Nggak tahu dosennya kita sedang berjuang, ternyata malah di DO. Nambah pikiran juga itu Unsik sebenarnya. Jurusannya apa Mas? Saya jurusannya syariah Mas. Jurusannya itu kayak apa ya? Nganulah Mas, cerita nabi-nabi. Gitu, haram halal gitu. Kalau sekarang ya haram halal tetap tak jaga. Bismillah. Seperti itu Mas. Terus gimana tuh? Karena saya ubrek terus kan itu di konveksi sorry. Untuk melunasi hutang itu saya biasanya sampai mau utang-utang gitu loh, utang ke tetangga, utang ke siapa. Terus akhirnya dapat dari mana itu uangnya 55 juta kurangnya? Kurangnya itu dapat dari bank Mas. Akhirnya saya bank itu ribet banget. Bahkan kur atau saya kur. Alhamdulillah. Ki ACC pun rada bingung itu. Apa itu namanya? Ini soalnya itu dulu gini Mas. Kayak apa ya? Dulu kan itu rumah saya kan kandang ayam ya, kandang ayam. Kandang ayam. Maksudnya rumahnya di kandang ayam apa? Enggak. Samping rumah kandang ayam apa? Ibaratnya gini Mas, rumah saya kan sederhana lah. Belakangnya itu kan kandang ayam. Nah itu bekas kandang ayam itu saya bikin kayak tembok gitu. Masih bocor-bocor juga. Nah itu buat kantor saya ibaratnya. Dan itu ada mesinnya ya mesin yang itu gitu loh. Nah itu tuh sampai apa ya, tukang surveinya apa ya, itu tuh sampai bingung juga itu. Sampai bingung ini kuat bayar enggak gitu. Sampai bilang ini serius Mas, ini Mas mau hutang 100. Iya Mas, serius ya, ini udah ada ini, saya bisnis ini saya sedang berjuang gini Mas, memang dari awal itu ini serius bisa bayar. Saya tuh denger sampai ini bisa bayar enggak ini orang, nggak tahu, nanti survei lagi aja ini gimana nih. Saya denger tapi dia bisik-bisik, wah ACC enggak ya gitu. Saya sampai bingung. Akhirnya alhamdulillah ACC, walaupun sebelumnya itu sampai saya ngeteng-ngeteng sertifikat ke teman-teman, bro mau utang sertifikat rumah. Itu di tahun 2019. Iya itu sampai itu. Terus akhirnya ACC utangnya yang apa, utangnya dari yang mesin 55 itu akhirnya ditutup. Tak tutup. Kalau saya kan memang anu Mas, kayak apa ya, nggak enak lah kalau saya banyak hutang gitu kan, nggak pernah punya hutang, gimana caranya lunas. Nah itu tuh sampai 30 hari lebih lah, sampai mungkin tuh hampir 2
2 bulan tuh sampai nggak enak sekali sama perusahaan WU sampai mau dicabut tuh. Ambil sama mau diambil itu apa mesin. Oke. Tapi saya alhamdulillah dapat utang. Dapat utang langsung Berarti dalam jangka waktu lunasi. berapa lama akhirnya cair kurnya? Cairnya itu 2 minggu, Mas. Oh, nah selama 2 minggu itu produksi tetap berjalan apa? Tetap berjalan. Oh, Itu pun oke. saya utang-utang, Mas. Utang bahan, utang utang tinta, utang Oke. macam-macam. Tapi lah orderan itulah. tetap kenceng kan? Orderan Maksudnya, tetap kenceng. Sebelum punya mesin, terus setelah punya mesin tetap kenceng Tetap jalan lah kenceng, ya? alhamdulillah tetap kenceng. Cuman tuh jadi nggak maksimal aja di marketing. Karena saya kan pusing nyari uangnya itu. cari uangnya Oke. itu. Yang tadinya traffic seharusnya 4.000 jadi 2.000, 1.000 gitu loh. Tapi tetap kencengnya paling orderan yang tadinya 50 jadi Oke. 20, 30. Masih nutup tapi harus butuh Tapi waktu. selama itu belum punya karyawan juga, masih apa-apa sendiri? Belum, Mas, masih apa-apa oke. sendiri, saya garap sendiri. Akhirnya eh, ada yang bantu saya kayak Mas Lupe gitu kan. Oh, oke. Mas Lupe dan teman-teman ya bantu saya. Ya udah nggak apa-apa itu ambil dulu aja kertas tinta apa kayak ngono. Nanti tinggal dicatat ada kalau masih ada kalau kamu masih punya uang nanti bisa dibayar gampang lah gitu. oke, Akhirnya oke. kan utang di mana-mana nih. Ya. Jadinya utang bahan, utang sama itu. Tapi aman semua. Tapi aman, langsung saya bayar alhamdulillah Ya, sekarang ya, ya udah lunas semua lah. Gitu. Oke, oke. Awalnya Berarti gitu. awal mula bisnis konveksi ini sportwear ini dari nggak sengaja sebenarnya Mas. Lagi Ya, bingung mau bisnis apa, terus kebetulan pakai jersey kan. Ya, betul. Terus akhirnya bisnis jersey dan alhamdulillah jalan lah ya. Jalan. Sesuai Karena ekspektasi. saya berpikiran gini, Mas. Kalau mau bisnis kalau kita mikir-mikir planning, mikir-mikir apa gitu tuh nggak jalan malah, Mas. Malah kayaknya nggak oke. jadi. Kalau saya langsung Ya, ini ya langsung wes yuk eksekusi berarti. eksekusi gitu. Kita tes Terlepas tes market hasilnya nih. seperti apa, yang penting Wah, eksekusi. yang penting eksekusi lah gitulah. Ya, Yang penting ya. halal toyib kan. Halan toiban ya. Halal toyiban. Intinya itu ya kan. Nggak oke, merugikan oke. orang lain, yuk kita gas gitu. Tapi setelah akhirnya utang lunas, apakah hambatan tantangan dalam berbisnis tetap muncul Mas? Wah. Atau setelah itu mulus jalannya? Itu ya jelas lah Mas ya. Sampai saat ini pun ya tantangan masih ada lah. Oke. Bahkan saat memulai bisnis kan masih di sana nih. Saya masih di sana di rumah Manggisan. Kelihatan saya punya bisnis, karyawan udah banyak gitu kan. Kadang tuh ada yang aneh Mas dari tetangga ya. Maaf ya. Itu tuh saya sampai ada yang balang itu loh, lempar lemah kuburan tahu Oh, kan? tanah kuburan. kuburan. Jampi-jampi apa gitu, terus ada yang nambahin bunga, terus ada tetangga yang wang-weng gitu, banyak Mas soalnya Mas. Oh, berarti tantangannya lebih ke eksternal ya, lebih ke Eksternal. tetangga yang mungkin sirik. Iya, Karena betul. melihat Mas Wisnu ini bisnisnya tumbuh. Bisnisnya tumbuh, karena kan oke. memang karena apa ya di lingkungan saya kan nggak punya apa-apa dulu, terus sekarang tahu-tahu punya mobil, walaupun mobil diparkir di pinggir jalan, nggak di gitu rumah kan. lah ya. Nggak di rumah karena nggak akses mobil juga kan rumah saya. Oke, oke. Jadi kayak apa ya? Ya gitulah Mas, tetangga-tetangga rata-rata seperti itu. Makanya sampai sekarang pun aneh juga. Anehnya. Kayak kalau saya ke sana itu nggak pada nyapa, pada ngapain oke. gitu. Tapi kalau dari Mas Wisnu sendiri sebenarnya nggak ada masalah sama tetangga. Nggak masalah, saya nggak masalah. Tapi lebih ke tetangganya yang sirik lah ya Sirik, istilahnya. ya. Oke. Saya Terus I don't care, terserah menanggapinya mereka. seperti apa Mas? Kalau saya sih I don't care ya, terserah mereka mau bilang saya seperti apa. Yang penting tujuan saya baik berbisnis gitu kan, menghidupi, syukur-syukur bisa menghidupi orang banyak gitu kan, oke. bermanfaat. Pengangguran juga di wilayah juga berkurang juga kan, Betul. yang diinginkan kan seperti itu. Jadi nggak hanya saya aja yang yang profit gitu, tapi juga tim oke. juga profit. Ya, Saya ya. pinginnya sih seperti itu. Yang memberikan impact ke lingkungan sekitar lah ya Mas. Ya, syukur-syukur lah ya seperti itu ya. Back to topic. Setelah masalah itu, ada masalah lain nggak Mas yang di internal bisnis lah? Internal bisnis banyak Mas, kayak ibaratnya ya, kalau dulu ada cewek Oke. semua, cewek yang ngurusin ini semua, advertising lah, apa dan lain sebagainya. Kepala produksi lah ya. Kayak kepala produksi.
dia tak berhentiin. Mhm. Tapi mas ternyata dia tuh saya lupa masih ngasih password dia sama masih Oh, oke. Shopee-nya itu masih di sana. Nah, produk yang terlaris itu dihapus semua. Udah Oh, pernah. Jadi traffic oke. hancur, itu hancur dan lain sebagainya. Saya kayak ngulang dari Nah, itu awal. masalahnya apa, Mas? Kenapa akhirnya dia diberhentikan? Karena itu gimana ya? Dia itu kan orang jauh gitu kan. Oh, bukan orang Wonosobo berarti. Oh, terus jujur aja kayak tidak ada impact, tidak ada oke. impact. Semua juga ujung-ujungnya yang ngurus saya gitu kan. Cuma dia yang ngurus kayak apa ya, memikirkan manajemen gitu loh. Sedangkan saya juga belajar manajemen, akhirnya saya udah tahu manajemen oke. betul. Terus dia tak berhentikan, wis dulu ya bro. Soalnya kan dia kan persenan bro. Sedangkan saya masih oke. merangkak nih, gitu Ya. kan. Masih merangkak, saya masih pengen tak urus sendiri aja lah. Berarti sistemnya bukan gaji tapi lebih ke persentase ya, Persentase penjualan. dia maunya gitu, tapi dia oke. yang ngajuin. Tapi ya awal-awal bisnis kan kita kadang dapusi ya mas. Ya, oke. Benar-benar. Seperti itu. Saya juga kadang ceroboh juga, nggak ganti password, akhirnya dihapusin semua. Orangnya nggak Produk-produk. dicari, Mas. Apanya? Itu pelakunya. Gimana ya? Dicari pun buat apa mas? Oh, percuma. Ya misal Percuma. ganteng apa? Paling diri, Mas. Jadi belajar dari pengalaman aja sebenarnya. Kalau dulu memang ya, kayak memang udah pernah ada kejadian pahit seperti itu ya kita pikir besok-besok lagi jangan sampai seperti itu. Oke, Gitu. ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya aja, Oke, karena kita siap. mau ibaratnya dipidanakan dia apa buat apa sih, malahan kita nggak ngurus wasting bisnis time lah ya, kita. Mas. Wasting time bro, Iya. don't do that. Wasting time. Alright. Seperti Oke. itu. Tapi kalau merasakan kegagalan dalam bisnis yang rugi misalkan jutaan gitu, pernah, Mas? Kalau di bisnisnya belum mas, tapi kalau di internal di saya udah pernah. Mungkin ya ini juga bisa dimasuk di bisnis sih. Oke. 2 kali mas. Total itu 500 miliar lah. Itu baru. Itu benar-benar sampai uang hilang 500 miliar atau Iya. hampir atau apa? Udah hampir ya. Sekitar Belum hilang kan 500. tapi? Hilang. Oh, hilang. Oh, gimana ceritanya, Mas? Jadi itu gini mas, awalnya itu kan saya punya teman, dia itu biasanya kan ada proyekan, pasti butuh dana, saya oke. sisipin dana, Konstruksi. nanti konstruksi pembagian hasil, terus biasanya kalau ada apa itu namanya tender gitu kan, saya juga ikut ke sana, ikut mempromosikan gini, biar tendernya cair, kita Ya. langsung gini saya berapa persen, dia berapa persen, oke. Nah, itu kan udah berjalan 1 tahun, nah ternyata pas terakhir itu ada proyek besar mas, proyek besar, itu proyek besarnya itu ya nggak besar-besar amat lah, lumayan dari itu kan. Oke. Terus dia itu sampai udah DP, saya bilang ini beneran bro, tendernya nggak tak temenin gitu, enggak saya urus nggak apa-apa aman, intinya kamu tinggal oke. ini aja uangnya aja, Pendanaan. udah pendanaan lah gitu Oke. kan. Itu Karena kan udah awal-awal percaya. udah percaya karena udah 1 tahun lebih ini tuh udah aman lah. Oke. Terus butuhnya itu 200 akhirnya 250-an lah, 250 itu 250 ternyata PCNU-nya SK dan lain sebagainya itu udah keluar, dia udah DP juga, itu dari PCNU-nya udah DP, ternyata di teman saya itu malah buat judi mas. Oh, alah. Dan anehnya itu Oke. bukan saya doang, dia itu ngelobi banyak orang sampai di desa-desa itu, sampai di lobby itu loh, sampai ternyata itu terkumpul 2,5 miliar. Padahal dia mau menikah 2 bulan lagi, sampai batal sampai sekarang. Udah pernah. Akhirnya ludes itu, Mas, uangnya. Ludes dia sekarang nggak tahu di mana, emang Ngilang dicari, orangnya. hilang. Dan sampai sekarang uangnya nggak kembali. Nggak kembali. Itu udah Itu tahun pernah. berapa itu, Mas? Baru tahun 2023 kayaknya, 2024. oke. Baru kemarin mas, baru kemarin itu langsung bertubi-tubi soalnya. Walah, ya. Itu pertama satu sampai ke polisi juga kan itu. Terus orangnya memang nggak tahu di mana, nggak pernah di rumah, bahkan tetangga-tetangganya kan juga ikut Keluarganya ketipu. kemana? Keluarganya tetap di situ. Tapi nggak mau tanggung jawab. Nggak mau tanggung jawab mas, melas mas soalnya mas. oke. Apa ya, nyuwun sewu ya, kayak maaf ya, kayak rumahnya itu tuh lebih bagus dari rumah saya, padahal rumah saya yang tadinya itu Mangisan. udah melas, tapi itu ada yang lebih melas kayak mau oke. ambruk gitu loh mas. Tapi kelakuan anaknya Tapi itu kok- seperti itu. Mas Wisnu bisa percaya dia bisa mengelola proyek sebesar itu, Mas? Karena apa ya, udah trusted sih ya, malahan kayak gitu. Nggak tahu ya, historinya ya. juga, soalnya kan udah
berulang kali. Padahal saya udah bilang kalau mau bisnis itu yang jujur bro. Kalau nggak jujur, ajur gitu kan. Memang benar itu. Orang jujur ajur. Ajur, kita nipu aja sama customer. Ini bahannya ini, padahal ini gitu aja langsung itu. Nggak percaya nggak ada repeat order. Betul, setuju. Nggak ada repeat order, nggak ada awareness. Mending kita untung sedikit tapi terus awareness-nya bagus, continue. Tapi dia malah kayak gitu buat judi. Ya udah uang hangus itu uang wah udah capek juga mas. Iya, benar. Itu pertama mas. Yang kedua itu mobil gitu kan, kayak dia jual mobil itu mobil apa ya namanya, mobil kayak apa mas, kredit. Ya itu dapat murah, terus saya yang ngangsurin gitu. Ketika udah mau lunas gitu, ngambil, maksudnya kayak pinjem mobil saya lah. Ambil mobil, pinjem dong ini buat ini soalnya keperluannya mendesak sekali gitu. Dan waktu itu nggak curiga? Nggak curiga karena dia juga udah biasa pinjem mobil. Habis pinjem mobil ke sana malah dijual. Nah seperti itu mas. Tapi orangnya masih ada. Kadang total kerugiannya berapa yang kedua ini? Yang kedua berarti kalau di Excel 250-an lah. 200 berarti hampir 200 total kerugian sama. Tertipu itu sekitar setengah M ya? Iya. Lumayan ya. Kalau masalah kerugian bukan langsung di Shopee-nya, di marketplace-nya atau di mana di internetnya. Ya bukan bisnis lah ya. Kayak di proyekan lain gini lah. Saya yang stupid. Terus itu tahun berapa mas? 2023 sampai 2024 itu. Terus mas, waktu itu perasaannya seperti apa? Jadi perasaannya tetap kalau marah kan ada ya mas, marah gitu, kecewa karena itu dua-duanya kan teman sendiri lah. Cuman kalau dipikir-pikir buat apa sih gitu kan, kayak kita ngejar-ngejar itu doang, nanti malah kita nggak fokus ke bisnis kita, kita nggak bisa nggak bisa improve lagi lah di bisnis kita. Seharusnya bisnis kita kayak gini, malahan ngurusin ini malah tambah anjlok gitu kan. Mending ya udahlah kita buat pengalaman karena baru ketipu ini terus ketipu ini lagi gitu loh. Jadi barengan itu tuh sebenarnya barengan mas. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, waktu yang sama, bulan yang sama itu saya transaksinya itu barengan gitu. Parah. Gitu mas. Sangat-sangat terpukul ya mas. Terpukul loh, tapi ya udahlah gitu kan. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya aja ya, mungkin belum rezeki atau mungkin sedekahnya kurang gitu kan. Kalau di Islam kan biasanya gitu. Benar. Ya gimana lagi. Tapi setelah itu aman lah ya, nggak ketipu lagi sampai sekarang? Sampai sekarang aman mas. Alhamdulillah nggak pernah ketipu. Bahkan kalau ada yang utang-utang gitu, kalau sekarang mungkin kita pikir-pikir dulu ya gitu. Nanggapi orang yang mau utang gimana nih mas? Kasih tips buat teman-teman kita. Oh kalau yang utang gini, tinggal di R gitu aja. Read. Misal itu teman kita mas? Teman kita. Bro ada sisipan dana nggak segini gini. Di-read udah. Nggak perlu dibalas. Nggak perlu dibalas ngapain? Kita tuh jangan kalau saya kan dulu orangnya nggak enakan. Kalau sekarang harus enakan. Wong Jawa banget ya mas. Wong Jawa banget. Kalau sekarang memang kalau kita nggak mau ngutangin ya udah di-read aja gitu. Walaupun setelah itu teman kita kesal sama kita itu nggak masalah. Nggak masalah. Saya tidak peduli gitu. Kalau memang dia kesel sama kita lah. Bodoh amat lah gitu. Orang rata-rata itu kalau orang mau utang itu orang lama, tahu-tahu yang nggak pernah kontak kita sama sekali, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, tahu-tahu kontak gini, lu siapa bro gitu doang. Baru butuh doang baru nongol gitu kan. Karena teman banyak itu nggak penting menurut saya, tapi teman yang yang benar-benar teman ya, yang benar-benar itu yang penting mas. Koneksi penting, tapi kalau genah itu temennya itu kayak ini toksik, mending nggak usah berarti yang perlu digarisbawahi adalah temen sama koneksi itu beda ya mas? Harus dipisahkan. Betul. Benar. Biaya utang gitu pasti nggak dibayar, udah berapa kali sih kayak gitu. Benar. Menarik mas. Karena ya saya pun beberapa kali ini sih dikontak sama temen lah. Ya wong Jawa kan rapenakan sih mas. Diutangi ngilang. Pas ditagih, galak mas. Iya,
Seperti Bangke itu. anjen. Sampai sekarang bahkan yang tadi expander itu kalau saya sana yang galak. Nah, gue Mas. Malahan nggak punya bro ya gimana ya gini-gini nggak pergi ke sini. Nah, sampai gitu Jal Mas. Nah. Dia tuh yang ibaratnya tuh yang ngelengek. Bener, harusnya kan kita yang marah kan? Harusnya kita yang marah, dia yang marah. Nah, Serius. Saya juga astagfirullahaladzim. What the fuck? Pas bro, are you butuh doing? kan, wah, aling ngemis-ngemis. Nah, betul. Pas DKI, pas kene butuh, wah malah nyolot. Malah nyolot. Nah, itu makanya karena tuh uang itu bisa merubah apa ya? Sifat seseorang. Bisa sifat seseorang. Betul. Yang ibaratnya kita jadi temen karena uang kita bisa musuhan. Itu sangat Setuju, bisa Mas. banget. Betul. Makanya harus hati-hati dengan uang. Mending kalau saya biasanya gini, kalau memang itu saudara memang butuh, biasanya gini, mau utang 5 juta gitu kan. Oh, nya ini 200.000 nggak usah dibalikin, clear. Betul. Nggak ada bro, kalau 5 Setuju. juta nih 200.000 udah nggak usah dikembalikan. Terlepas dari mereka mikir apa tentang kita, pelit kayak Pelit, apa terserah. bodoh amat. Kalau sekarang itu prinsip saya bodoh amat gitu. Oke. Mau orang bilang apa, monggo gitu. Yang penting saya tidak menyusahkan Anda gitu. Seperti itu Mas. Anda juga nggak ngasih makan kita kan? Ya, nggak masih makan kita yang cari Oke, sendiri. Setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mas Wisnu. Saya dengar Mas Wisnu ini bisa dibilang ini ya, jadi panutan di bisnis konveksi di Wonosobo khususnya. tuh? Karena Mas Wisnu ini pernah menjadi mentor beberapa vendor konveksi di Wonosobo yang akhirnya mereka bisa naik kelas. Oh, Itu ceritanya gimana, Mas? Oh iya. Itu Mas dulu Mas, waktu saya paham. Nah, ya kita sebutlah misal LPX, itu kan sekarang besar lah ya di Wonosobo ya Mas. Nah itu katanya bisa naik karena bantuan Mas Wisnu. Oh, jadi gini Mas ceritanya. Dulu kan waktu saya awal-awal corona itu kan memang yang pertama tadi diceritain, itu kan tadi kan emang saya ngelemparnya di Mas Angga, ada juga yang di itu. Cuman saya juga pengen ngerti kalau di Wonosobo itu ada nggak. Ternyata saya cari ada di Mas Lupe. Itu satu-satunya di Wonosobo? Enggak, tapi ternyata Mas Lupe itu ngelemparnya ke Grande dulu. Nah, saya lempar di Mas Lupe, kasih job, ibaratnya kasih job tangan ini. Ketiga berarti ya Mas? Tangan ketiga. Terus karena harganya masuk kan, saya ambil terus saya nggak ngambil ke Mas Lupe lagi. Karena sangat lama, kalau waktu itu lama banget. Lama untuk waktu produksinya sampai terkena poin penalti juga gitu kan. Terus saya tetap semuanya ke Mas Angga akhirnya. Terus Mas Lupa itu kontak-kontak saya terus. Terus saya ikut komunitas WASP lah ibaratnya. Saya kan pengen belajar apa itu produksinya. WASP, Mas? Wonosobo Sablon Wonosobo gitulah intinya. Komunitas Sablon Wonosobo. Ternyata saat saya di sana itu pada ngeluh orderannya tipis dan lain-lain, tapi itu pada heran kok orderannya banyak banget punya lu gitu kan. Terus kok pada deketin saya lah ibaratnya. Kalau saya mending deketinnya jangan deketin soal uang tapi deketin soal ilmu gitu. Terus saya ajarin mereka itu semua, saya ibaratnya main ke tempat saya ajarin tentang marketplace ini, Shopee kayak gini, Tokopedia kayak gini sampai mereka itu bisa. Pas udah punya mesin itu Mas? Itu belum. Oh, masih dropship ya? Oh, masih dropship itu belum mesin. Akhirnya Lupe dan teman-teman semua yang di Wonosobo itu sablon itu akhirnya buka Shopee kan. Shopee sampai akhirnya besar gitu loh. Sampai akhirnya pada besar-besar semua. Dan saya ikut sebelum diajarin Mas Wisnu mereka itu masih offline. All in offline. Dari Wonosobo yang di printing jersey ini rata-rata masih offline. Itu tahun berapa itu Mas? Itu Corona Mas. Corona berapa ya? 2020 kayaknya ya. Nah, tapi yang menarik gini Mas. Ini kan bisnis yang bidangnya sama kayak Mas Wisnu, sama-sama konveksi. Kok Mas Wisnu mau ngajarin mereka? Padahal ini kan kompetitor ya Mas. Apa nggak takut rezeki Mas Wisnu dipatok mereka gitu? Wah, good question. Gimana tuh Mas? Menurut saya ya Mas, kita kan ngajarin orang nih, kita ngajarin orang. Terus dia berhasil gitu ya.
Terus dia itu otomatis kan nge-hire banyak karyawan. Bahkan sekarang kayak Mas Lupa itu nge-hire sampai 80. Bahkan kayak Mas Aga itu hampir 80 juga sampai 70. Rata-rata itu puluhan lah gitu. Dan bagus kan. Menurut saya itu saya malah bersyukur Mas. Karena mengangkat apa ya itu ya namanya jadi mengurangi pengangguran di Wonosobo. Saya itu suka itu. Mengurangi pengangguran di Wonosobo. Memang kepuasan saya memang ternyata ada di situ. Seperti itu. Dan untuk kompetitor gitu ya, untuk kompetitor di online itu trafficnya itu sangat besar banget Mas seluruh Indonesia. Jadi tinggal kita pinter-pinternya aja marketing. Syukur-syukur nih kalau mau butuh jersey di area Wonosobo aja, terserah itu vendornya lebih bagus. Gitu. Kita jadi bisa malah mikir saya kita bisa bersaing dengan kayak di Bandung, di Jogja. Kalau dulu kan wah bikin jersey di Jogja, di Bandung dan lain-lain. Kalau sekarang rata-rata Wonosobo. Yang saya syukuri itu sekarang rata-rata pusat di jersey itu ternyata di Wonosobo Mas yang paling banyak dicari. Tapi kalau secara harga dan kualitas gimana Mas? Apakah bersaing? Wah bersaing sekali Mas di Wonosobo itu untuk harga bahkan kayak ini sales bahan baku semuanya itu di Wonosobo sampai sikut-sikutan Mas. Pengen banget kayak menguasai Wonosobo untuk masalah printing sales bahan baku kayak gini. Gitu saya suka. Bahkan ternyata pasar konveksi ibaratnya printing jersey di Wonosobo itu ternyata tuh pesat. Nah, saya bersyukur itu. Dan kepuasan saya sedikit-sedikit bisa mengurangi pengangguran di Wonosobo lah. Jadi ada harapan lah gitu kan ekonomi bisa bangkit juga di Wonosobo. Oh berarti Mas Wisnu ini punya istilahnya hati yang mulia ya. Karena pengen memberikan impact khususnya di lingkungan Wonosobo itu sendiri. Walaupun kayak memberikan ilmu ke kompetitor ya Mas sebenarnya. Nggak masalah. Dan nggak masalah ternyata. Dan memang kan ilmu itu kan memang update ya Mas. Ibaratnya kita jualan di Shopee gitu ya. Shopee itu hampir kayak berapa bulan sekali, bahkan kadang seminggu sekali gitu kan update algoritma. Kita harus belajar lagi gimana caranya ningkatin di platformnya, mengikuti algoritma. Kalau kita harus dimanapun update terus. Makanya sana juga harus terus belajar, kita harus terus Tapi belajar. kalau teman-teman yang dulu pernah diajarin, apakah mereka tetap masih ingat jasa Mas Wisnu atau mereka malah lupa gitu Mas? Sepertinya masih ya Mas. Karena ketika saya butuh apa-apa terus mau mau butuh bantuan mereka, dia tuh selalu ready. Bahkan kayak ibaratnya kertas saya habis nih, sedangkan di sana belum distributor belum ngasih nih bahan baku gitu. Saya biasanya ambil dulu di teman-teman. Dan biasanya kalau mau berapa bro ini bro totalnya samain aja sama yang di distributor gitu kan. Berarti nggak sikut-sikutan lah ya Mas, tetap saling jalan bareng lah ya. Bahkan kadang mau bayar aja kadang mereka blunder nggak usah nggak apa-apa gitu. Tapi tetap bayar bro, tetap bayar gitu. Ya biasanya seperti itulah Mas. Asiknya akhirnya jadi kayak saling membantu lah. Ya betul. Ngomong-ngomong soal ini Mas, barusan Mas Wisnu bilang kalau industri jersey khususnya di Wonosobo itu kan besar ya, bahkan bisa dibilang ngalahin Bandung ya Mas. Iya. Sebesar apa sih Mas industri jersey di Wonosobo? Karena udah didata sama distributor sendiri sekitar udah ada 70 vendor. Yang tadinya paling 1, 2, 3, 4 gitu kan. Sekarang udah 70 bahkan rata-rata mainnya di online dan orderannya pada banyak semua di sini. Dan rata-rata terlaris ibaratnya terlaris di Shopee, di Tokopedia, TikTok rata-rata lokasinya di Wonosobo. Iya. Tapi kalau secara ongkir emang masih ini Mas masuk gitu. Masuk. Kan secara jarak kan jauh ya Wonosobo ya. Sama aja Mas karena kayak Shopee kan biasanya ada layanan gratis ongkir sama Tokopedia juga. Ongkir nggak masalah sih biasanya karena di platformnya aja udah tersedia gratis ongkir, makanya mau dimanapun itu sama aja. Dan secara kualitas berani bersaing kalau dibanding sama Bandung itu. Betul sekali, walaupun mereka yang mulai kan, tapi kita terus belajar di Wonosobo terus belajar. Masih oke. Menarik. Tapi kalau dari Mas Wisnu sendiri, apakah
yakin industri jersey ini khususnya selama 5 atau 10 tahun ke depan masih eksis nih Mas? Masih banget Mas. Contoh gini, jersey ini kan ibaratnya olahraga, dry fit. Tapi kita pikir lagi deh, sublimasi itu kan ibaratnya sublimasi itu kan kita desain terus ada apa itu namanya gambar bisa ditempelkan gitu kan, kita bisa desain sesuai keinginan. Katakanlah nggak ada sport lagi lah di dunia ini, nggak ada olahraga ibaratnya gitu, kita bisa bikin yang fashion. Kayak produk saya yang di bawah itu kan fashion. Apa itu Mas? Kayak Haori gitu kan, fashion. Mungkin ada Haori, ya itu Haori itu. Nah itu kita bisa banyak lah, karena apa? Sampai kapanpun kita butuh yang namanya sandang papan pangan. Nah, bisnis kita itu sandang. Selama kebutuhan manusia yang ini tuh udah kecapai, pasti sampai kapanpun itu nggak akan mati. Tinggal kreativitas kita aja. Betul. Katakanlah nggak ada olahraga apapun gitu kan, nggak ada olahraga, nggak butuh jersey sekarang. Ya udah kita bikin yang fashion dengan bahan yang berbeda, dengan pola yang berbeda. Kita kemas, ada marketnya, kita ambil. Berarti intinya kita harus terus belajar inovasi. Ya Mas, update sama perkembangan zaman ya. Jangan betul. berpuas diri terus akhirnya kita stuck di sini terus nggak ngapa-ngapain ya. Betul. Dan memang kalau sepak bola itu kan dari dulu Mas, dari 80-an atau berapalah sampai sekarang kan masih jamur. Selagi industri sepak bola itu masih ada, sport lah khususnya sport lah ya. Masih ada, jersey akan terus berjalan. Tak jamin. Itu antara demand supply-nya seperti itu Mas. Tapi kalau semakin banyaknya bermunculan kompetitor baru, apakah nggak khawatir Mas? Gimana ya, karena Indonesia itu luas Mas soalnya. Indonesia luas, rata-rata itu pegang HP, punya smartphone gitu kan. Kalau mau dilayanin semua itu banyak banget Mas. Gitu Mas. Kompetitor itu kayak apa ya, semakin banyak kompetitor justru malah kita harus semakin semangat. Semakin terpacu lah ya harusnya. Semakin terpacu. Gimana caranya antara quality kita, marketing kita, tim kita, service kita harus tetap diimprove terus lah. Seperti itu Mas. Menurut saya sih seperti itu ya. Banyak kompetitor tuh bagus menurut saya. Jadi kita lebih semangat. Betul, setuju Mas. Oke Mas, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir dari obrolan kita kali ini. Kira-kira ada nggak Mas kayak advice atau nasihat buat teman-teman kita nih yang mungkin saat ini lagi merintis usaha biar mereka semangat lah? Oh iya, memang ya merintis usaha itu nggak gampang ya. Tapi mulai dari kecil nanti lama-lama menjadi besar. Yang penting itu kita bisa learning by doing. Ketika kita ada masalah itu kita learning. Ketika ada langsung ide kita langsung lakukan. Jadi nggak usah mikirin yang lain-lain. Apalagi memulai usaha ya Mas. Memulai usaha nggak usah mikir plan yang panjang. Yang penting kamu punya ide, langsung aja lakuin. Langsung action. Kalau ada masalah memang kita harus bersabar sama learning by doing. Ambil hikmah yang dulu, jangan sampai kejadian sampai yang pahit lah ibaratnya. Itu kita harus learning, belajar, learning by doing itu sangat penting. Seperti itu. Oke, berarti intinya kita harus terus belajar, terus taking action, keep doing, never give up lah. Never give up, ya. Yang penting itu never give up, gitu. Semangatnya jangan sampai kendor. Nah itu. Pejuang pengusaha itu seharusnya jangan sampai semangat itu kendor Mas. Harus tetap semangat. Betul, di dunia usaha harus seperti itu. Dan ini ya Mas, tambahan dari saya sedikit. Kalau kita merintis usaha lah ya, itu kan penuh dengan tantangan ya Mas. Nggak ada yang namanya instan di dunia ini. Betul. Pasti butuh proses. Dan ya sebagai pejuang kita pokoknya tetap gas terus lah Mas. Jangan gampang menyerah lah. Kalau kita menyerah ya udah kita kalah. Ya betul. Yang penting tetap semangat. Ya. Tetap semangat, jalani hidup. Terus jangan sampai kendor. Learning by doing. Seperti itu ya. Oke. Diulang lagi ternyata guys. Tapi it's okay Mas. Thank you banget buat waktunya hari ini. Ya, terima kasih. Semoga usaha Mas Wisnu makin meroket
Amin, Dan amin. semoga Mas Wisnu masih bisa punya kesempatan untuk menyebarkan impact yang lebih luas. Amin. Khususnya untuk orang Wonosabola ya Mas. Amin. Terima kasih. Thank you banget dan thank you juga buat teman-teman yang udah menonton podcast ini. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan see you on the next episode. Thank you Mas. Thank you.